Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil proyek yang kami buat, yaitu program Python CBC. Sini kami beranggotakan ada Nadia Lisa Haidar dengan NIM 2205340, lalu Naiswa Azhara Ansari Putri dengan NIM 2205318, dan Salma Andin Safira Nadia dengan NIM 2201842. Kita langsung masuk pada program Python-nya. Untuk halaman utamanya atau main menu di sini terdapat judul, kemudian 3 button utama yaitu enkripsi, dekripsi, dan help, dan ada nama-nama anggota kelompok kami. Untuk pertama-tama pada button help, jika kita klik button help maka akan keluar mengenai informasi seputar CDC, apa itu CDC dan bagaimana fungsinya. Oke, selanjutnya jika kita ingin menenkripsi pesan, kita klik button enkripsi, maka akan keluar pada halaman enkripsi. Di sini terdapat kolom plain text yang ingin kita enkripsikan, lalu ada kolom untuk kunci dan inisial vektornya. Sini misal kita isi plain text-nya dengan kriptografi. Selanjutnya untuk kuncinya di sini ada petunjuknya. Dengan mengklik button tanda tanya ini, maka akan keluar petunjuknya, yaitu kunci harus berupa 1 digit dalam format heksadesimal. Karakter yang dapat digunakan adalah angka yaitu 0 hingga 9 dan objek atau A, B, C, D, E, F. Oke. Misal di sini kita gunakan kunci B. Selanjutnya untuk inisial vektornya di sini juga ada petunjuknya dengan mengklik button tanda tanya ini. Nah, di sini inisial vektor harus berupa biner 4 bit. Contoh 00, 1101, lalu 0110, dan seterusnya. Di sini kita gunakan inisial vektornya adalah 1010. Selanjutnya kita klik button enkripsi, maka akan keluar hasilnya atau keluarannya itu dengan ciptext sebagai berikut. Selanjutnya, jika kita ingin mendekripsi pesan, maka kita klik button dekripsi, lalu akan keluar pada halaman dekripsi. Sini terdapat kolom ciptext, kolom kunci, dan kolom inisial vektor yang bisa kita isi. Misalkan kita di sini isi dengan ciptext yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk kuncinya, ada petunjuknya juga, seperti pada enkripsi tadi, jika kita mengklik button tanda tanya, maka akan keluar keterangannya atau petunjuknya sebagai berikut. Sini kita gunakan kunci B. Lalu untuk inisial vektornya juga sama, akan ada petunjuknya jika mengklik button tanda tanya. Sini kita gunakan inisial vektornya adalah 1010. Lalu kita dekripsikan pesan ini, maka akan diberikan hasil keluarannya adalah kriptografi sama seperti pada plain text tadi ya. Selanjutnya misal kita melakukan inputnya salah nih. Saya tidak kita isi, maka akan diberikan keluaran yaitu input tidak valid. Nah, juga misal kita cepat terisi atau inisial vektornya juga salah menginput, maka akan diberikan keluarannya seperti tadi, input tidak valid. Sekian untuk pembahasan program Python-nya. Selanjutnya untuk validasinya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dibahas validasi chipper blockchain oleh saya. Diketahui plain text-nya itu kriptografi, lalu kita akan mengubahnya menjadi biner 8 digit seperti ini. Lalu kita ubah lagi menjadi biner 4 digit seperti ini agar bisa dihekskan, sehingga kita dapat hex dari biner 4 digit seperti ini. Lalu kita inisialisasi hexnya dari P1 atau plain text 1 sampai dengan P22 atau plain text 22. Untuk kunci hexnya kita di sini menggunakan B, ini mana B ini binernya adalah 1011, lalu IV-nya 1010. Oke, langsung kita enkripsi plain text dari kriptografi
Di sini C0-nya adalah IV, yang dimana IV-nya itu tadi 1010. Untuk C1 atau Cipertek 1, di sini adalah P1, yang dimana P1 itu tadi adalah 6, dan 6 itu binernya adalah 0110. Lalu kita akan mengsorkan P1 dan C0 yang menghasilkan 1100. Lalu kita sorkan lagi dengan kunci hex B-nya. Tadi kunci hex B-nya adalah 1011, maka hasilnya adalah 0111. Lalu kita geser ke kiri menjadi 110, dan hex dari 1110 adalah E. Lalu untuk Cipertext 2 atau C2 ini adalah plaintext 2, yang dimana tadi P2-nya itu adalah B, dan binernya adalah 1011. 1011, lalu kita sorkan P2 dan C1 menjadi 0101, lalu kita sorkan lagi dengan kunci hex B-nya menjadi 1110, lalu kita geser ke kiri menjadi 1101, dan mendapatkan hex-nya adalah D. Kemudian untuk mengenkripsi plaintext 3 sampai plaintext 22 itu caranya sama seperti mengenkripsi plaintext 1 dan plaintext 2 yang tadi kita hitung. Sehingga kita mendapatkan Cipertext hex-nya itu adalah ED275E4F6 3D2D8A0BC20. Selanjutnya akan dibahas validasi deskripsi oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bagian dekripsi untuk validasi program CBC. Diketahui ciphertext-nya itu dalam bentuk hex, yaitu seperti ini. Pertama-tama kita akan mengubahnya menjadi biner 4 digit, sehingga hasilnya mendapatkan cipher block sebanyak 22. Cipher block tersebut disebut dengan C1, C2, C3, sampai dengan C22. Kemudian diketahui IV-nya yaitu 1010, dan key-nya adalah B, diubah terlebih dahulu ke dalam biner yaitu 1011. Pertama, proses dekripsinya yaitu ambil C1, yaitu 1110, lalu geser ke kanan 1 bit, yaitu menjadi 0111, kemudian disorkan dengan kunci, yang dimana kuncinya adalah 1011, sehingga mendapatkan 1100. Selanjutnya disorkan lagi hasilnya dengan C0. C0 itu kita gunakan IV-nya yaitu 1010 menjadi 0110. Sehingga didapatkan hasil tersebut merupakan P1-nya yaitu 0110. Kemudian untuk proses dekripsi blok selanjutnya yaitu C2 adalah 1101. Kita geserkan ke kanan 1 bit menjadi 1110. Disorkan dengan key menjadi 0101. Kemudian hasilnya disorkan lagi dengan cipher sebelumnya yang ini, yaitu menjadi 1011. Hasil tersebut merupakan P2 atau blok plaintext kedua. Kemudian untuk dekripsi tiap blok seterusnya, prosesnya sama, yang beda hanyalah setelah disorkan dengan key, disorkan dengan hasil cipher sebelumnya. Lakukan sampai C kedua-dua. Setelah dilakukan dekripsi tiap bloknya, gabungkan hasil dari P1 sampai dengan P2 sehingga didapatkan biner 4 digit sebagai berikut. Biner 4 digit berikut kemudian digabungkan menjadi biner 8 digit dan setelah itu diubah mendapatkan plaintext-nya yaitu kriptografi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.